Hari ini kita akan belajar mengenai keterampilan dasar mengajar. Siapa yang tahu keterampilan dasar mengajar itu apa? Nah, keterampilan dasar mengajar merupakan salah satu kunci dimilikinya kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Kompetensi dasar mengajar juga bisa dikatakan sebagai suatu keterampilan yang mengikat semua kompetensi yang ada menjadi suatu kesatuan yang utuh yang dapat dilakukan secara real dalam pembelajaran. Menurut penelitian Turney pada tahun 1973 dalam Wardani tahun 2005 halaman 17, ada 8 keterampilan dasar mengajar yang dianggap sangat berperan dalam keberhasilan belajar mengajar, yaitu yang pertama ada keterampilan bertanya, yang kedua memberi penguatan, yang ketiga mengadakan variasi, yang keempat menjelaskan, yang kelima membuka dan menutup pelajaran, yang keenam membimbing diskusi kelompok kecil, yang ketujuh mengelola kelas, serta yang kedelapan mengelola kelompok kecil dan individual. Materi yang kedua yaitu cara menguasai keterampilan dasar mengajar. Nah, menurut Wardani, untuk menguasai keterampilan dasar mengajar, para guru dan calon guru perlu mengikuti 3 langkah. Nah, langkah yang pertama yaitu memahami hakikat, prinsip, dan komponen dari 8 keterampilan dasar mengajar yang dapat dilakukan dengan berbagai cara. Nah, caranya yaitu yang pertama, membaca dan mendiskusikan setiap jenis keterampilan. Nah, cara yang kedua, mengenal komponen-komponen keterampilan melalui skrip mengajar, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan. Nah, dapat juga dilakukan langsung melalui video. Nah, langkah yang kedua yaitu penerapan keterampilan dalam bentuk pembelajaran mikro. Nah, latihan penguasaan setiap keterampilan secara terpisah dilakukan dalam bentuk pembelajaran mikro. Nah, sedangkan pembelajaran mikro sendiri yaitu pembelajaran biasa yang ukurannya diperkecil. Pembelajaran mikro dapat dilakukan dalam bentuk sebenarnya, maksudnya yaitu menggunakan siswa. Nah, selain itu dapat juga menggunakan teman sendiri sebagai siswanya. Nah, langkah yang ketiga yaitu penerapan keterampilan dalam bentuk praktek mengajar. Nah, setelah melakukan latihan penguasaan keterampilan dalam bentuk pembelajaran mikro, guru atau calon guru harus meningkatkan latihannya dengan berlatihan menerapkan keterampilan ini dalam praktek mengajar yang sebenarnya. Nah, dalam hal ini juga guru bisa dibimbing oleh guru senior, sedangkan calon guru dibimbing oleh guru pamong. Nah, serta dapat juga dibantu oleh calon guru sebagai pengamatnya. Nah, sebelumnya telah disampaikan pengertian dari keterampilan dasar mengajar, yaitu keterampilan dasar mengajar yaitu sebuah keterampilan yang mengikat 4 kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang pendidik atau guru. Nah, 4 kompetensi dasar tersebut yaitu diantaranya dari kompetensi pedagogik sampai dengan kompetensi profesional. Lalu, apa saja sih yang menjadi komponen dari keterampilan dasar mengajar? Nah, keterampilan dasar mengajar atau yang sering disebut dengan KDM yaitu memiliki 8 komponen, mulai dari keterampilan membuka dan menutup pembelajaran sampai dengan keterampilan mengajar kelompok kecil maupun perseorangan. Nah, keterampilan dasar mengajar yang pertama yang wajib dimiliki oleh seorang pendidik yaitu keterampilan untuk membuka dan menutup pembelajaran. Nah, pengertian dari membuka dan menutup pembelajaran itu sendiri apa sih? Yang dimaksud dengan membuka pembelajaran yaitu sebuah kondisi atau situasi yang diciptakan oleh seorang pendidik untuk membentuk kesiapan dari peserta didik untuk mengikuti pembelajaran. Jadi, pada saat membuka pembelajaran,
pendidik harus pandai dalam memotivasi, kemudian memberikan semangat kepada peserta didik, sehingga peserta didik siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari itu. Nah, kemudian untuk keterampilan menutup pembelajaran, yaitu keterampilan yang harus dimiliki oleh pendidik berupa mampu untuk menarik kesimpulan dari sebuah pembelajaran, kemudian mengevaluasi dan memberikan kesimpulan-kesimpulan dari pembelajaran yang telah dilalui kepada peserta didik. Nah, untuk keterampilan berikutnya yang harus dimiliki oleh seorang pendidik, yaitu kemampuan atau keterampilan untuk bertanya. Nah, keterampilan untuk bertanya di sini dibagi menjadi dua, yaitu keterampilan bertanya dasar dan keterampilan bertanya lebih lanjut. Nah, yang dimaksud dengan keterampilan bertanya dasar yaitu keterampilan yang harus dimiliki oleh guru untuk bertanya kepada siswanya melalui pertanyaan-pertanyaan dasar atau yang tidak memerlukan pemikiran secara lebih lanjut. Nah, pertanyaan dasar di sini contohnya, apakah anak-anak sudah sarapan pagi ini? Kemudian tadi malam anak-anak belajar apa? Nah, contoh-contoh pertanyaan itu tadi tidak memerlukan pemikiran yang lebih lanjut oleh peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu kemampuan bertanya lebih lanjut. Nah, pada keterampilan bertanya lebih lanjut ini, peserta didik dalam menjawabnya memerlukan pemikiran yang lebih lanjut. Seperti pertanyaan yang mengandung perintah untuk menganalisis, kemudian mencari sebab dan akibat dari sebuah kejadian. Nah, keterampilan yang ketiga yang wajib dimiliki oleh seorang guru yaitu keterampilan memberi penguatan. Nah, penguatan di sini artinya menguatkan argumen atau pendapat peserta didik mengenai pendapat yang telah ia ucapkan atau telah ia utarakan. Jadi, di sini guru harus mampu memberi penguatan pendapat kepada siswa yang lain mengenai pendapat dari siswa yang telah mengutarakan pendapat tersebut. Tujuannya yaitu agar siswa-siswa yakin kepada dirinya bahwa pendapat yang ia utarakan tersebut adalah benar. Nah, setelah memberi penguatan, keterampilan berikutnya yang harus dimiliki oleh seorang pendidik yaitu keterampilan untuk mengadakan variasi. Nah, di sini variasi tidak hanya berasal dari media maupun metode pembelajaran yang diaplikasikan oleh seorang guru, tetapi juga dalam memberikan penyampaian materi, kemudian memilih nada tinggi rendahnya suara saat melakukan pembelajaran maupun memberikan pembelajaran kepada seorang siswa. Nah, contoh variasi suara tersebut yaitu terdapat intonasi-intonasi yang itu tinggi dan rendahnya suara saat menyampaikan materi. Seperti contohnya, di suatu materi, guru dapat memilih suara yang pelan, kemudian suara yang lembut, kemudian guru suatu ketika dalam menyampaikan materi bisa menggunakan suara yang tinggi dan lancang tergantung muatan materi yang akan dia ajarkan. Kemudian variasi berikutnya yaitu bisa datang dari penggunaan media pembelajaran. Jadi seorang guru harus pandai memberikan variasi dalam ia memilih dan menggunakan media pembelajaran yang akan dia aplikasikan kepada siswa. Sehingga melalui variasi yang dilakukan oleh guru, siswa di sini tidak mudah merasa bosan dan jenuh akan materi pembelajaran yang ia sampaikan, sehingga dapat menarik perhatian siswa dan siswa bisa lebih memahami apa materi yang disampaikan oleh guru melalui perantara media pembelajaran yang digunakan oleh guru. Kemudian keterampilan dasar yang selanjutnya yaitu kemampuan untuk menjelaskan. Nah, selain beberapa hal yang telah saya sampaikan, kemampuan atau keterampilan menjelaskan juga sangat penting untuk dimiliki oleh seorang guru. Seorang guru harus dapat pandai menjelaskan suatu materi kepada siswanya. Karena jika seorang guru tersebut tidak pandai untuk menjelaskan, walaupun dirinya sendiri sudah pandai dalam hal materi yang akan ia sampaikan, tetapi jika tidak memiliki keterampilan menjelaskan yang baik, bukannya tidak mungkin seorang siswa akan bingung untuk menangkap materi yang akan dia sampaikan. Jadi, dia harus pandai dalam menjelaskan materi yang akan disampaikan kepada siswanya. Nah, keterampilan yang selanjutnya yaitu membimbing diskusi kelompok kecil. Di sini, guru juga harus memiliki keterampilan dalam hal membimbing diskusi kelompok kecil. Karena diskusi kelompok kecil tersebut memiliki kesulitan untuk mengadakan pendekatan secara pribadi antar kelompok satu dan kelompok lainnya. Jadi, guru harus dapat memiliki banyak keterampilan
yang telah disebutkan tadi. Nah, dalam kelompok-kelompok kecil itu tadi terdiri dari berbagai macam siswa dengan latar belakang sifat dan pengetahuan dasar yang berbeda-beda, sehingga guru harus pandai dalam membimbing siswa dalam masing-masing kelompok kecil tersebut, agar pemahaman siswa dari kelompok satu dan kelompok lainnya itu sama dan merata. Selanjutnya yang dimiliki dan wajib dimiliki oleh guru yaitu keterampilan mengelola kelas. Nah, di sini artinya guru harus memiliki keterampilan dalam mengolah dan mengatur kelas, seperti dapat mengarahkan siswa untuk melakukan instruksi yang ia berikan. Nah, keterampilan yang terakhir yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Nah, tentu ketika kita menjadi seorang pendidik atau guru itu tidak lepas dari mengajar kelompok kecil, kemudian kelompok besar, dan perseorangan. Oleh sebab itu, seorang pendidik harus menguasai keterampilan untuk mengajar ketiga kelompok tersebut, baik perseorangan, kelompok kecil, dan kelompok besar. Nah, ketika seorang guru mengajar perseorangan, guru harus mampu melakukan pendekatan kepada siswa karena perseorangan adalah sifatnya lebih individu, sehingga guru harus melakukan pendekatan yang lebih dalam kepada masing-masing individu yang akan dia ajar. Nah, itu tadi keterampilan dasar mengajar yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Nah, keterampilan dasar mengajar itu tadi merupakan gabungan dari 4 kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu mulai dari kompetensi pedagogik sampai dengan kompetensi profesional.